Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abednego Arya Wiku Wicaksono dari kelas 11 Elektronika 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas bonus, yaitu tugas robotik, yaitu tugas video 7. Di sini menggunakan aplikasi FluidSim, yaitu rangkaiannya pada modul ke-14, yaitu rangkaian kontrol auto dan semi auto, 2-way valve double solenoid, dengan menggunakan counter, timer, dan limit switch. Oke, rangkaiannya ada pada modul ke-14 di Word. Jadi pertama kita akan rangkai terlebih dahulu. Di sini kita new project, lalu kita susun komponennya. Kita akan susun komponen elektropneumatiknya terlebih dahulu ya. Di sini saya lihat menggunakan HP saya. Pertama yang digunakan adalah electrical connection 24 volt dan 0 volt. Kita letakkan di sini. Kemudian kita perlu push button yang make dan break. Push button kita cari terlebih dahulu push buttonnya ya di sini. Ini push button yang jenis make, yang seperti biasa kita temukan pada umumnya, dan yang break ini dia masuk ke dalam gitu ya, jadi dia langsung tertutup. Kemudian setelah ini kita perlukan relaynya di sini langsung aja kita masukkan ya. Relaynya ada berapa? Relay 1. Di sini kita perlu berapa? Sebentar saya lihat dulu relay yang kita perlukan ada berapa pada rangkaian ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, di sini ada tambahan 4 relay lagi. Sini kita taruh, mungkin di sini agak jauhkan dikit. Kemudian di sini dan di sini dan di sini. Baiklah, sudah kita letakkan kelima relay yang dibutuhkan pada rangkaian ini. Kemudian kita memerlukan switch yang terhubung dengan push button yang make. Kita perlukan switch. Sini kita memakai max switch ya. Max switch kita hubungkan ke sini. Kemudian ini kita hubungkan ke 24 volt, bawahnya ke push button yang jenis break. Push button break kita hubungkan ke relay pertama, dan relay pertama kita hubungkan ke ground. Kemudian switch yang tadi kita letakkan kita hubungkan ke bawahnya push button. Kita hubungkan di antara push button yang jenis break dan make. Kemudian kita buat C1. Oh, C ini berarti counter ya. Kita cari dulu counternya. Nah, ini. Saya rasa ini. Oke, ini dia relay counternya. Relay counter dan timer. Saya akan cari timernya terlebih dahulu. Timer. Kita cari dulu timernya ya. Timer. Oke, kita hubungkan saja kalau kita terlebih dahulu. Ini kita perlu push button juga, push button yang biasa. Kemudian kita perlu switch ini yang terhubung dengan kaki ke-8 dari counter. Ini akan dihubungkan ke limit switch untuk switchnya ya. Jadi nanti kemungkinan rangkaian ini akan berjalan otomatis juga, cuman belum saya lakukan. Kita hubungkan dulu push button dengan kaki keempat, begitu juga. Nah, oke, push button sudah. Begitu juga limit switch, langsung kita hubungkan ke 24 volt. Begitu juga dengan push buttonnya. Ini kan geser sedikit lagi supaya bisa kita beri label. Begitu juga dengan yang ini. Kita putuskan saja. Maaf. Jika sudah, kita hubungkan ke dua kaki counter ini yang di bawah, kita hubungkan ke ground atau 0 volt. Oke, sudah. Di sini kita perlu timer, kita cari dulu timernya. Kemungkinan tidak ada di sini. Kita cari di FluidSim version yang kedua. Kita cari dulu. Oke, loading. Kita cari timer. Cari dulu timernya. Oh, ini ya. Relay with switch on delay. Apakah ini? Switch off, switch on. Oke, saya rasa ini ya, switch on ini. Ya ini timer. Kita pasangkan ini. Maaf jika untuk ketidaktahuan saya mengenai bentuk dari timer ini.
Kemudian kita perlukan, bentar kita hapus dulu untuk library keduanya. Kemudian kita perlukan switch ini dia. Lalu kita hubungkan saja ke atas, kemudian ke timer dan ke timer dan langsung ke ground. Kemudian di relay ini kita perlu switchnya 1, 2, dan 3. Satu lagi yang jenis break, switch yang jenis break alias dia tertutup. Oke, ini dia. Hubungkan. Kita hubungkan saja semuanya, mulai dari switch. Ini switch yang pertama ini yang paling atas akan dihubungkan ke timer. Kemudian switch yang kedua akan dihubungkan ke limit switch 3, dan di bawahnya ini merupakan R4, dihubungkan ke relay 4. Kemudian kita hubungkan ke relay, relay ke ground. Kemudian di samping sini kita perlu switch lagi, switch yang biasa. Kita hubungkan switch ini. Kita buat jarak dulu ya. Kita hubungkan switch ini antara switch yang pertama yang kita hubungkan dengan timer dengan switch yang kita hubungkan dengan limit switch. Kemudian atasnya kita hubungkan dengan 24 volt. Kemudian kita hubungkan relay kembali. Hubungkan switch kembali. Kita hubungkan ke 24 volt. Dan yang bawah ini kita hubungkan di antara limit switch dengan break switch. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita buat kembali rangkaian sebelahnya. Sebentar, ada masalah gangguan dengan HP saya. Oke. Di sini setelah di samping relay kita buat di samping switch kita buat switch setelah kembali, switch untuk limit switch kedua. Kemudian di sampingnya kita buat switch kembali untuk dihubungkan ke relay, dan di sini kita taruh lagi switch di bawah, kemudian relay. Kemudian langsung kita hubungkan saja ini ke bawah, relay ke ground, kemudian switch ke atas dan switch lagi ke 24 volt. Apakah sudah pas? Saat ini. Oke, ini kita hubungkan ke antara switch yang atas dengan yang bawah. Kemudian kita hubungkan dengan 24 volt kembali. Kemudian di sini kita taruh ke bawah. Kita tujukan ini agar terlihat rapi, relaynya agar terlihat sejajar. Kemudian untuk yang di bawah ini oke, kita buat sama juga ya. Sebentar. Ini beda break. Satu. Oke, kita buat sama seperti yang sebelumnya juga. Berarti ada switch, kemudian ada switch di bawahnya, dan ada switch kembali. Berarti ini untuk limit switch ya, sisa-sisanya untuk pemfungsian dari limit switch sendiri, supaya rangkaiannya rapi ya. Kita hubungkan ke 24 volt. Kemudian ini kita hubungkan ke 24 volt kembali, dan ini kita hubungkan di antara kedua ini. Begitu juga yang sebelahnya juga sama. 1, 2, 3. Oke, sama. Kita buat switch. Kita buat switch kembali. Kemudian kita hubungkan relay, kaki relay ke 0 volt atau ke ground. Kemudian switchnya kita hubungkan seperti pada sebelumnya. Kita hubungkan saja langsung ke atas ke 24 volt. Kita hubungkan ke sini. Baiklah, setelah itu bentar kita geser terlebih dahulu ini semua agar lebih muat untuk di sampingnya. Kemudian setelah itu kita perlukan valve solenoid sebanyak 3 buah, karena di sini ada 3 masukan, maksudnya 2 masukan untuk satu rangkaian, dan satu rangkaian lagi hanya 1 masukan. Baiklah, di sini kita perlukan valve solenoid
valve solenoid. Kita cari terlebih dahulu. Oke, di sini kita perlukan 3. 1 2 3. Oke, di sini kita perlu switch jenis biasa sebanyak 3 dan jenis brake sebanyak 2. Kita perlu sini 1 2 3. Dan untuk brake hanya untuk valve solenoid pertama dan kedua. Untuk switch yang jenis brake kita letakkan brake di sini keduanya. Kemudian langsung aja kita hubungkan switch brake ke switch yang make, kemudian ke 24 volt. Switch brake kita hubungkan ke valve solenoid ke bawah. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Di sini kita rapikan terlebih dahulu rangkaiannya. Kemudian ini kita hubungkan ke bawah, kita hubungkan ke push button jenis brake dan jenis make switchnya, kemudian kita hubungkan ke 24 volt. Begitu juga dengan sebelahnya yang terakhir. Di sini hanya menggunakan switch yang jenis make karena di sini hanya satu masukan ya, jadi tidak ada berulangnya seharusnya. Baiklah, untuk rangkaian elektropneumatiknya telah selesai. Kemudian kita akan buat untuk pneumatiknya. Di sini kita pasang dulu. Kita akan buat pneumatiknya. Rangkaian pertama, tentu saja kita perlu kompresor sebagai penghasil udaranya ya, pneumatik. Kemudian kita perlu katup. Di sini kita sepertinya perlu katup 5/2 untuk kedua-duanya. Kemudian one way flow control 4 buah. Jadi fungsi one way flow control ini fungsinya untuk mengatur kecepatan atau kelambatan dari maju atau mundurnya sebuah silinder. Sebenarnya di sini tidak perlu, karena di sini kita hanya menguji cobakan rangkaian elektropneumatiknya. Namun karena di sini ada pada rangkaian Ward, maka kita akan coba masukkan. Kita akan masukkan, kita rotate 90 derajat agar lebih rapi. Kita rotate semua. Oke, kita hubungkan saja. Kemudian di samping kiri kanannya kita buat pembuangannya. Untuk pembuangan di kaki 5 dan kaki 3. Begitu juga yang sebelahnya. Kemudian di sebelah untuk katup 5/2 yang di sebelah kiri kita edit terlebih dahulu. Untuk pneumatiknya yang sebelah kiri kita menggunakan satu masukan saja ya, satu masukan. Kemudian untuk sebelah kirinya kita buat spring return. Baik, untuk katup 5/2 yang sebelah kanan, di sini kita membuat 2 masukan. Di sini untuk pengaktifannya menggunakan valve solenoid ya. Kiri dan kanannya kita samakan. Kemudian untuk atasnya ini untuk silinder kerja ganda kita cari terlebih dahulu silinder kerja ganda double acting cylinder, yang dimana di sini kita akan buat limit switch. Caranya adalah sebentar, kita akan buat dulu. Kita akan edit label. Untuk yang silinder kerja ganda sebelah kiri kita akan buat limit switch 1 dan limit switch 2. Bentar, kita cari angka 100 karena di laptop saya ini tidak bisa mengetik angka. Jadi saya copy angka 100 dari sini. Untuk angka 100 ini dia di edit labels, dia akan di posisi max 100. Di sini kita buat LS2. Karena di sini keyboard angka saya tidak bisa, maka angka 2 di sini akan saya ganti dengan huruf B, LSB. Begitu juga dengan huruf untuk angka pertama. Di sini saya akan buat limit switch 1 menjadi limit switch A. Yang artinya huruf A itu huruf pertama, huruf B itu huruf kedua. Kemudian di sini 100 namun kita hapus menjadi 0. Untuk yang di posisi 0 kita buat limit switch A atau limit switch yang pertama. Oke. Sudah selesai. Kemudian yang sebelahnya juga sama, limit switch 3 dan limit switch 4. Ini kita buat posisi 0 terlebih dahulu. Untuk limit switch 0 kita buat di LS3. LS3 ini kita buat aja LSC atau limit switch yang ketiga. Kemudian untuk yang posisi 100 di sini kita masukkan LS4 atau Kemudian kita beri label pada setiap komponen yang ada. Yang pertama, di push button pertama ini kita buat auto. Kemudian yang push button yang brake yang di bawahnya kita buat menjadi stop. Dan untuk relaynya, karena di sini RO, maka di sini saya akan buat juga RO. Sedangkan untuk switch di sebelah push button yang auto, di sini kita buat RO juga karena sama. Jadi istilahnya kita terhubung dengan relay O yang di bawah juga, yang baru kita beri label tadi.
Kemudian di sini kita buat push buttonnya semi auto yang terhubung dengan counter. Di sini counternya kita beri label C1 karena harus karena angka 1 tidak ada, maka kita ubah menjadi huruf A, CA. Kemudian untuk switchnya yang di sini kita buat LS4. LS4 di sini kita tadi sudah ubah LSD yang menjadi terbuka. Kemudian di sini hubungkan dengan counter 1 atau counter A, CA. Kemudian untuk di bawahnya timer ini kita buat T1 atau TA. Dan di ujung sini kita buat switch ini kita hubungkan dengan timer yaitu TA, maka dia akan berubah. Kemudian di sini kita buat LSC LSC. Kemudian di sini R4 yang berarti RD ya, karena kita tidak melakukan perubahan. R1 itu RA. Kemudian di samping switch yang terhubung dengan timer kita buat RO ya, RO, maaf belum terganti, RO. Kemudian di samping switch yang terhubung dengan R, switch yang kita beri label RO, kita hubungkan ke R1 atau RA. Kemudian di samping RA di sini kita buat labelnya ini terhubung dengan limit switch, yaitu limit switch yang kedua, yang artinya LSB. Kita geser sedikit, kita rapikan dulu. LSB. Kemudian di bawahnya relay ini terhubung dengan RA. Kemudian di bawah RA ini ada RB. Kemudian di samping limit switch B kita hubungkan dengan RB, relay kedua, RB. Kemudian di samping RB terhubung lagi dengan limit switch yaitu RS. 1 2 3 LS1 atau LSA. Kemudian di samping LSA ini kita hubungkan dengan R3. R3 di sini RC ya, RC. Kemudian di bawahnya kita hubungkan dengan R2. R2 di sini RB. RB. Kemudian relaynya di bawah RB ini ada RC. Kemudian di samping RC ada LSD kembali. Yang di atas ini kita buat labelingnya LSD. Kemudian di bawah LSD kita menggunakan relay C, switch yang terhubung dengan relay C atau label RC. Dan untuk relaynya di sini kita hubungkan dengan R4. R4 di sini kita ubah tadi ya, sudah RD. Oke. Kemudian LSD kita hubungkan dengan R4. R4 itu RD. Oke. Kemudian di samping RD ini yang terhubung dengan false solenoid, ini kita hubungkan ke R1. R1 ini RA. Kita beri label RA. RA. Kemudian yang jenis brake ini kita buat RB. Dan untuk false solenoidnya ini kita buat sol 1 itu sol A ya, sol A. Kemudian di sini push button brake kita buat R4. R4 itu RD. Kemudian R3. R3 ini kita buat RC. Dan di sampingnya baru kita buat R4 RD. Dan untuk false solenoidnya kita ubah sol B dan sol C. Geser. Baik, sol C. Kemudian untuk yang pengaktifan di pneumatiknya kita geser dulu, terus sebaiknya kita geser terlebih dahulu. Kita geser dahulu. Baik, di sini atau kita gedein aja. Kita gedein. Maka kita akan lihat di sini. Oke, rangkaiannya telah selesai. Maaf, belum selesai. Ini sini kita buat labelnya dulu, sol A. Kemudian untuk yang di sebelah kanan kita buat sol B dengan sol C. Maka kita akan jalankan. Oke. Yes. Kita jalankan per step ya, agar kita lebih mengerti. Saya kita pencet auto. Maka di sini arusnya masuk ke relay yang relay O, sehingga relay O akan mengaktifkan menutup switch yang terhubung dengan switch O ini dengan relay O. Maka sini tertutup dan kemudian arus masuk ke RA melalui RO yang ada pada di tengah ini yang terhubung dengan limit switch C, kemudian terhubung dengan switch yang terhubung dengan relay D yang jenis brake dan terhubung dengan relay A. Sehingga di sini relay A-nya akan tertutup juga
sehingga arus masuk ke valve solenoid A, sehingga valve solenoid A di sini akan masuk, akan mendorong maju ke depan, dan saat sampai di ujung maka di sini fungsi limit switch B bekerja, maka limit switch B akan tertutup sehingga arus masuk ke relay B, sehingga di sini akan tertutup, relay B akan aktif, dan silinder kerja silinder kerja gandanya kembali ke tempat semula. Dan saat sampai di limit switch A, maka kembali limit switch A di sini akan aktif, mengaktifkan relay C, dan relay C di sini akan limit switch C di sini akan mengaktifkan limit switch A ini akan mengaktifkan relay C, sehingga relay C ini mengalirkan arus ke valve solenoid yang B, sehingga di sini silinder kerja gandanya akan langsung bergerak maju, dan saat sampai di ujung menyentuh limit switch D untuk silinder kerja ganda yang kedua yang di sebelah kanan, maka di sini limit switch D yang terhubung dengan switch yang lain akan tertutup. Jadi di sini limit switch D yang tertutup mengalirkan ke relay D dan mengaktifkan ke counter. Jadi ketika di sini maka lihat relay D akan masuk ke valve solenoid C, yang artinya akan mengembalikan silinder kerja ganda ke tempat semula. Lihat, dan saat sampai di limit switch C, maka di sini akan kembali aktif, mengaktifkan silinder kerja ganda yang di sebelah kiri. Baik, kita coba jalankan saja manual. Jet auto. Nah, di sini rangkaiannya dia akan bekerja secara terus-menerus. Secara terus-menerus maju secara bergantian tanpa henti. Dan untuk cara menghentikan dari rangkaian ini adalah dengan menekan tombol push button yang kedua, yaitu yang berlabel stop. Nah, di sini rangkaian akan berhenti. Dan kita akan coba apabila kita menekan yang semi auto. Oh, baiklah, di sini semi auto ini terhitung ya counternya tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita buat 5. Ketika kita tekan, maka akan berkurang menjadi 4, 3, 2, 1, 0. Dan sampai 0, maka dia akan masuk ke timer. Timernya menunggu secara berapa kita masukkan timernya tadi. Saya masukkan 5 detik. Kemudian rangkaian akan berjalan. Di sini berjalannya secara bergantian. Dan selesai begitu saja. Jadi setelah kita mencet semi auto kembali, 4, 5, 3, 2, 1, dan saat 0 dia akan harusnya masuk ke CA di sini, switch yang A. Maka di sini dia akan masuk timer terlebih dahulu selama 5 detik, baru arus akan masuk ke relay A, dan relay A akan mengaktifkan solenoid A, menggerakkan silinder kerja ganda yang pertama maju, dan gantian ke silinder kerja ganda yang kedua maju kembali, mundur kembali, dan rangkaian telah selesai. Kita ulang kembali lagi. 1, 2, 3, 2, 1, 0. Coba timenya. Dan untuk counter di sini kita bisa ganti angkanya, dan untuk yang timernya juga bisa kita ganti. Namun karena di sini kita stop terlebih dahulu. Di sini delay time-nya saya buat menjadi 6 saja, karena di keyboard saya ini hanya bisa mengetik angka 5 dan 6. Dan untuk ininya counternya kita akan buat coba 0. Apa yang terjadi 0? Jadi saat kita tekan seharusnya ini rangkaiannya langsung bekerja ya. Tekan. Oh, maaf, belum dijalankan. Kita oke. Yes. Saat kita tekan, oh nggak perlu ditekan. Jadi saat rangkaian berjalan dia langsung masuk ya. Langsung timer. Oke, bentar. Kalau gitu kita buat di sini 100. Oke, kita akan buat 1, maaf. Berarti ini saat kita sekali tekan dia seharusnya langsung berjalan kan. 1, maka langsung masuk timer selama 6 detik, dan 6 detik itu dia akan mengaktifkan valve solenoid yang A, kemudian kembali limit switch, mengaktifkan valve solenoid C, valve solenoid B, dan mengaktifkan valve solenoid yang ke C. Jadi untuk penjelasan dari modul ke-14 ini saya rasa saya sudah cukup. Apabila saya ada salah penjelasan maupun salah
peletakan komponen pada video ini. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.